Baik, selamat pagi, saudara. Kita akan melanjutkan bahasan kita hari ini dengan information retrieval. Jadi salah satu penerapan konsep dari aljabar linear yang dalam hal ini adalah ruang vektor untuk text mining. Ya, jadi kalau misalkan kita memasukkan masukkan kata kunci di Google, kemudian begitu kita enter, lalu Google akan menampilkan list atau daftar dari website, maka website yang teratas itu adalah website yang paling relevan dengan kata kunci yang kita masukkan. Nah, itu ada proses dengan pendekatan ruang vektor, maka vektor kata-kata yang kita masukkan itu akan menduduki menentukan sebuah koordinat tersendiri, sehingga ruangnya bisa ruang dimensinya n, ya, karena semakin banyak semakin banyak kata kuncinya, maka semakin banyak basis yang kita bangun, kemudian mengkonstruksi suatu ruang vektor yang berdimensi lebih banyak. Oke ya, tuh. Jadi kita share ini. Sebagaimana yang sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan ini, yakni konsep dasar dari aljabar linear dan implementasinya. Ya, 2 pekan yang lalu kita membahas mengenai nilai dan vektor eigen serta implementasinya. Implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari, ya, untuk waktu itu untuk menentukan apa saja yang menjadi pertimbangan dari orang untuk memilih kuliner, ya. Atau bisa macam-macam nanti penggunaannya. Dan kalau kita lihat ya konsep aljabar linear, sebagaimana nanti Anda juga untuk pengganti ujian akhir, Anda harus ditugasi untuk mereview artikel jurnal, di mana artikel atau paper jurnal itu harus bertemakan implementasi dari atau aplikasi dari aljabar linear itu pada ilmu komputer. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, core dari aljabar linear ini adalah ruang vektor. Untuk bisa memahami ruang vektor, maka di preliminary Anda diajak untuk membahas mengenai sistem bersama linear, membahas mengenai matriks, dan komputasinya yang kita gunakan metodenya itu adalah dengan metode yang melibatkan operasi baris elementer, di mana algoritma yang digunakan dengan menerapkan operasi baris elementer itu algoritmanya lebih simpel, sistematis, dan universal, ya, jadi berlaku untuk semua ukuran matriks, untuk semua jenis matriks. Berbeda dengan metode-metode yang sudah pernah kita pelajari waktu SMP, SMA, yang matriks SQL itu sudah tidak asing, tetapi waktu itu kita masih menggunakan metode-metode yang terbatas. Ya, jadi hanya untuk matriks ya ukuran 3x3 itu dengan aturan Sarus untuk mendapatkan determinannya, atau lebih itu dengan menggunakan ekspansi faktor, tetapi semakin besar ukuran matriksnya akan semakin complicated, ya. Jadi kurang, kalau misalkan ada yang satu yang ketinggalan, maka akan menjadi perhitungannya tidak akurat lagi. Demikian juga SPL, ya. Tapi dengan menggunakan metode Gauss-Jordan untuk menghitung solusi dari sistem bersama linear, maka itu akan melibatkan operasi baris elementer, di mana algoritmanya itu akan berjalan secara sistematis dan berlaku untuk semua ukuran matriks, berapapun ukuran matriksnya. Ini dari dengan memahami mengenai konsep dasar matriks dan SPL, itu kita bisa melanjutkan pada core-nya, yaitu ruang vektor.
Nah, ini secara spesifik di dalam core-nya ruang vektor tadi, ya, jadi SPL, matriks dengan alatnya adalah operasi baris elementer, ya, itu bisa kita gunakan untuk membahas mengenai ruang vektor, mulai dari ruang, subruang, kebebasan linier, basis dimensi, sekali dalam, ruang baris, ruang kolom, ya, panjang, sudut, ortogonalitas yang nantinya dikembangkan untuk membangun transformasi linear, materi transformasi linear, dan nilai serta vektor eigen. Jadi ini adalah unsur-unsur di dalam aljabar linear yang silakan nanti bisa Anda cari ya, implementasinya, ya, sehingga paper atau artikel yang harus Anda review adalah paper artikel yang temanya adalah penerapan dari ini. Bisa mengenai basis dimensi, ya, penerapannya bagaimana, mungkin di dalam pengkodean, ya. Kemudian ruang baris, ruang kolom, atau kebebasan linear, atau ruang subruang, atau penerapan transformasi linearnya, atau penerapan nilai dan vektor eigennya, atau penerapan dari konsep ruang vektor itu sendiri. Ya. Silahkan nanti Anda bisa mencari. Kita di akhir perkuliahan nanti kita juga akan bahas mengenai outline dari review yang harus Anda kerjakan. Ya, harus mengikuti outline itu, mengikuti template itu. Ya. Kalau tidak mengikuti, maka akan diabaikan, ya, dari tugasnya akan diabaikan. Dan tugas itu adalah untuk mengganti ujian akhir semester. Ya, oke, ini. Jadi silakan, ya, salah satu dari ini, saya misalkan penerapan basis dimensi, penerapan transformasi linear atau yang lain. Ya, untuk bidang ilmu komputer. Nah, sebagaimana kita ketahui juga, aljabar linear banyak sekali penerapannya di dalam ilmu komputer, misalkan dalam komputer grafis, ya. Pada komputer grafis ini menggunakan komputasi matriks, ya. Jadi karena apa? Misalkan kalau kita bicara misalkan gambar aja lah, citra, maka citra itu kan merupakan sebuah matriks, gitu ya. Jadi matriks yang isinya adalah pixel, ya. Jadi picture element nilainya, ya. Contoh misalkan kalau kalau grayscale saja, grayscale image itu ya mulai dari nilai pikselnya mulai dari 0 sampai dengan 255, sehingga itu untuk melihat kadar dari hitam atau putihnya, ya, yang abu-abu itu. Tapi kalau berwarna itu ada 3 layer, ya. Jadi ada green, blue, ya, red, ya. Jadi warna-warna utama itu kemudian digabungkan, ya, itu ada 3 layer. Oke, kemudian determinan transformasi linear juga demikian. Jadi kalau misalkan dalam komputer grafis itu ya, yang kita mau memindahkan suatu objek dari suatu titik ke titik yang lainnya, gitu ya, maka dibutuhkan adanya ya, transformasi linear atau determinan itu untuk mendilatasi atau untuk mengkompresi dari sebuah objek. Ini. Oke, kemudian kode linear juga demikian. Ini menggunakan konsep ruang vektor. Jadi kalau kode itu adalah kode linear, jadi sekali lagi, kenapa harus ada pengkodean? Nah, yang kita gunakan adalah media digital, ya. Jadi kalau kita komputasi, kita menggunakan media digital, maka atau mungkin kita kirim pesan lah yang mudah. Kita mengirimkan suatu pesan, ya. Kalau misalkan kita menggunakan media digital, maka ya setiap karakter dari pesan itu harus dikodekan, misalkan dalam kode biner. Nah, dengan pengkodean tadi, maka tujuannya adalah pesan tadi harus akurat. Jadi artinya pesan yang dikirim sampai di tempat tujuan, nah mungkin di tengah-tengah perjalanan mungkin ada error dan sebagainya, tapi bagaimana sampai di tujuan si penerima itu tetap akan bisa menginterpretasi pesan itu sama seperti apa yang dikirimkan. Ya, sehingga diperlukan code word sedemikian rupa dengan jarak tertentu ini, ya. Tetapi kalau misalkan kodenya yang digunakan adalah kode linear, maka kode linear tadi adalah merupakan sebuah subruang. Ya, kalau dia subruang maka berarti dia ruang vektor. Kalau dia ruang vektor maka dia punya dimensi. Kalau dia punya dimensi maka dia punya basis. Nah, basisnya itulah yang nanti digunakan untuk mengkonstruksi, ya. Jadi kode word yang ada pada kode tadi. Jadi tidak perlu menyimpan
banyak code word, tetapi cukup menyimpan basisnya, lalu kemudian nanti akan di-generate untuk membangun kode-kode. Ini. Kemudian yang akan kita bahas pada hari ini yakni mengenai information retrieval atau text mining, dan yang digunakan dengan menggunakan model ruang vektor. Ada juga implementasi mengenai face recognition ya, dengan menggunakan nilai eigen. Ya, jadi untuk melihat, jadi misalkan kita mau login untuk membuka komputer kita itu dengan menggunakan pengenalan wajah, misalkan seperti itu ya, maka ya kameranya di-on-kan. Nah, tentunya kan setiap kali posisi kita itu bisa berubah-ubah, nggak tetap nggak mungkin koordinatnya tetap enggak ya. Jadi mungkin agak miring sedikit, nah, atau gimana, atau mungkin agak dingkluk sedikit atau enggak sedikit. Nah, itu. Ini sehingga dengan demikian dengan perhitungan nilai eigennya sehingga bisa ditoleransi ya. Jadi walaupun dengan kondisi posisi yang berbeda atau gelap terangnya ruangan yang digunakan berbeda, itu tetap masih bisa dikenali. Oh ya, ini betul, ini wajahnya pemilik laptop, maka lalu dibuka, ya, login, face recognition. Itu kemudian image processing, ya itu jelas ya, dari transformasi linear, nilai vektor eigen, ortonormal, ya. Jadi untuk transformasi linear, misalkan bagaimana kalau itu diputar, ya, digeser, itu kemudian dimiringkan atau di di bolak-balik, ya, di flip dan sebagainya, itu ya, masih bisa digunakan. Jadi image processing digunakan dengan menggunakan transformasi linear dan sebagainya. Oke, nah ini tadi yang kita bicara mengenai kode linear. Jadi kode, ya, jadi untuk mengembangkan suatu kode, jadi misalkan pesannya banyak, maka ya setiap pesan itu harus satu kode. Nah, begitu banyak kode yang kita gunakan, tetapi kalau semakin banyak yang digunakan, maka tingkat toleransinya untuk sebuah error itu juga semakin kecil juga. Kalau misalkan jaraknya juga, jarak antar code word-nya itu juga kecil, ya. Maka juga code word-nya harus panjang. Kalau jaraknya panjang, maka code word-nya sendiri itu juga harus panjang. Ini sehingga apakah kita, kalau misalkan kode itu sudah merupakan kode linear, maka akan memudahkan kita. Jadi karena kode linear tadi adalah sebuah subruang, kalau subruang pasti ruang vektor, kalau ruang vektor tadi pasti merupakan memiliki sebuah dimensi, memiliki sebuah basis, sehingga kita cukup mengetahui basisnya saja. Ya. Sehingga code word-nya itu bisa dibangun dengan mengambil kombinasi linear dari basis tadi. Jadi diganti dengan berapapun koefisien kombinasi linearnya akan menghasilkan code word yang ada pada kode linear tadi. Yang ini, ya basisnya adalah ruang vektor. Ini silakan nanti mungkin Anda mendapatkan artikel juga tentang ini, silakan. Kemudian information retrieval, ini kita akan bahas mengenai information retrieval yang menggunakan model ruang vektor. Jadi information retrieval atau pemanggilan informasi ini adalah merupakan sebuah teknologi yang unggul di dalam service pencarian web, ya ini. Tuh. Jadi kita cukup di search engine itu kita cukup mengetikkan kata kunci, maka ya, informasi tadi akan mudah untuk kita dapatkan. Jadi itu. Ya, kemudian apa yang menjadi fungsi di dalam model ini, ya. Jadi indeks term dokumen dimodelkan sebagai vektor-vektor adalah sebuah ruang vektor. Jadi artinya kata kunci yang kita masukkan itu nanti menentukan suatu ruang vektor, dimensinya berapa tergantung dari basis yang kita masukkan. Jadi akan menjadi basis, ya. Jadi inputan dari kata kunci tadi akan menghasilkan menjadi dipergunakan sebagai basis untuk membangun ruang vektornya. Jadi sementara untuk model ruang vektor sendiri itu merupakan sebuah model yang klasik yang digunakan untuk mengevaluasi relevansi sebuah web page. Ya, jadi kalau misalkan ada mengetikkan kata kunci, ya dalam misalkan googling, ya, dengan mengetikkan kata kunci, maka tentunya akan diberikan list website-website. Ya, maka website yang paling atas itu adalah website yang paling relevan dengan kata kunci yang Anda masukkan. Ya.
Nah, untuk mengimplementasikan ruang vektor ini, maka eh, banyak nanti ada tahapan-tahapannya. Ya. Jadi, nah, fungsi utamanya itu adalah dengan menggunakan COSIM. Ya. Jadi, cosinus similarity di antara sebuah vektor query dan vektor yang ada pada dokumen. Jadi, nanti vektor query-nya, ya, jadi kata kunci yang kita masukkan, kemudian vektor dokumen itu adalah kata-kata yang ada di dalam dokumen yang kita bandingkan, yaitu nah dicari kosinusnya, ya, kemudian membuat nilai kosinus yang kosim yang tertinggi itu akan menduduki ranking yang pertama. Ya, jadi model ruang vektor merepresentasikan dokumen dan query sebagai vektor-vektor pada ruang yang berdimensi banyak. Kenapa banyak? Karena sebagaimana kita ketahui, kalau kita menganalisis ruang vektor kita, kalau kita menggunakan memang tinjauan geometri kita hanya sebatas pada ruang yang berdimensi 3. Dimensi 1 itu adalah garis, dimensi 2 bidang, dimensi 3 ya ruang kita ini seperti ini. Cuma kalau kita menganalisis ruang vektor itu dengan menggunakan aljabar linier, maka ruang vektor itu dimensinya bisa 4, bisa 5, bisa 6, ya, bisa n, gitu ya. Ini, nah, memang tidak bisa diilustrasikan, tetapi tetap akan bisa dianalisis. Nah, prosedur pada model ruang vektor ini dibagi ke dalam beberapa tahapan, ya. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama, ya, dokumen indexing, ya, di mana terminologi yang memuat konten diekstrak dari teks dokumen. Jadi tergantung kata kuncinya apa yang kita masukkan, ya, maka ya, kata kunci tadi dia akan melihat di database-nya. Jadi file-file mana atau website-website mana yang mengandung kata kunci tadi. Nah, itu lalu diekstrak dari dokumen. Kemudian tahapan yang kedua itu pembobotan. Ya, jadi tahapan pembobotan di mana akan dicari ya, relevansi. Ya, jadi pembobotan tadi akan semakin tinggi bobotnya semakin relevan. Jadi ada berapa kali ya. Jadi nanti ya terkait dengan frekuensi ya. Jadi berapa kali misalkan yang diperhitungkan ada berapa banyak dokumen yang memuat kata kunci dan ada dalam sebuah dokumen kata kunci tadi disebut berapa kali. Ya, itu yang nanti akan dibandingkan. Itu untuk menentukan bobot ya, suatu term terindeks tadi. Ya, kemudian tahapan yang ketiga itu untuk meranking ya. Jadi dengan menggunakan perhitungan pengukuran COSIN ya, similarity ya, COSIM ya, cosinus similarity, maka akan dilihat ya. Jadi mana yang COSIM-nya itu tinggi ya. Jadi itu akan yang tertinggi tentunya akan menduduki rank pertama, artinya dia akan adalah dokumen atau website atau file yang relevan, paling relevan dengan kata kunci yang kita masukkan. Apalagi kalau misalkan itu kata kuncinya ada beberapa, sehingga akhirnya yang paling atas itu yang paling relevan terhadap semua kata kunci yang dimasukkan. Ini. Oke, ini sebagai contoh, ini sebagai simulasi saja, sebagai contoh simulasi. Ya, kalau implementasi yang sesungguhnya ini D1 ya, dokumen yang pertama mungkin terdiri dari banyak sekali kata. Ya. Tapi coba kita lihat ini, misalkan ada 4 dokumen, ya, D1 sampai D4. Ya. D1 isinya dolar naik, harga naik, penghasilan turun. Nah, D2 harga naik, harusnya gaji juga naik. Kemudian D3 premium tidak terpengaruh dolar. Kemudian D4, dokumen D4 ada kata harga laptop naik. Ya, kemudian ada query, ya, ini kenaikan harga. Nah, kira-kira di antara D1, D2, D3, D4 itu mana yang paling relevan dengan query ini? Atau bagaimana nanti rankingnya, perankingannya, urutannya, mulai dari yang paling relevan sampai yang paling tidak relevan. Itu dengan kata kunci ini, kenaikan harga. Ya, nah ini digunakan untuk membandingkan 4 dokumen ini. Baik. Nah, ada 6 langkah untuk mengimplementasikan model ruang vektor untuk information retrieval, ya, dengan melihat dokumen mana yang paling mirip dengan query. Langkah yang pertama adalah tokenisasi. Ya. Jadi, tokenisasi itu mengambil setiap kata yang ada dalam dokumen, ya, diekstrak.
ya. Jadi katanya baca dalam dokumen, kemudian kata yang diambil kemudian disebut sebagai token. Ya, kemudian proses berikutnya adalah stemming, ya. Di stemming ini perlakuan terhadap token, ya. Tokennya nanti diapakan, misalkan penyesuaian singkatannya, atau mungkin dirubah hurufnya menjadi huruf kecil semua, ya. Jadi lowercase semua. Lalu ada stop word removal. Stop word itu adalah sebuah kata yang tidak signifikan, gitu ya. Misalkan aja gini, seperti kata depan, yang, di, ke, dari, ya, kemudian dan sebagainya, ya, mestinya seperti itu adalah kata-kata yang tidak relevan sehingga bisa diabaikan, ya. Jadi namanya stop word, lalu di remove, ya. Jadi stop word-nya itu di remove, ya. Jadi sehingga dengan demikian tidak terlalu banyak nanti kata yang akan tidak terlalu banyak kata yang diperhitungkan, perbandingkan di situ, ya. Sehingga dengan demikian kalau misalkan yang, ya, misalkan harga yang naik atau harga seharusnya naik. Nah, kata-kata seharusnya ini bisa menjadi sebuah stop word, ya. Jadi sehingga yang menjadi poin adalah harga naik. Nah, itu. Nih, sehingga kemudian nanti lalu juga akan diubah ke dalam ini kata dasar saja yang dipakai, ya. Jadi akan ada kata dasar saja. Jadi misalkan kenaikan, itu kata dasarnya naik, sehingga nanti akan sama dengan naik yang lain, ya, kata naik yang lain, ya. Jadi awal-awalan, akhiran itu akan juga di remove sehingga diambil kata dasarnya. Itu, ya. Jadi proses untuk pre-processing, ya, ini. Jadi tokenisasi, lalu stemming, lalu pembobotan. Nah, pembobotan inilah yang memegang peranan penting. Begitu sudah tokennya tadi berubah menjadi term, ya. Jadi tokennya tadi adalah kata awalnya, jadi token tadi kata awal, kemudian dijadikan huruf kecil semua, ya. Processnya, kemudian diambil kata dasarnya, kemudian yang stop word-nya itu di remove, ya. Kata-kata yang tidak signifikan itu di remove, dihilangkan. Maka hanya kata-kata yang menjadi term gitu tadi, ya, jadi termnya berapa itu nanti yang diboboti, ya. Nah, pembobotan menggunakan inverted index, ya. Jadi inverted index yaitu daftar indeks yang dengan jelas menunjukkan keberadaan dari suatu terminologi. Jadi setiap term perlu diberi bobot tertentu, skemanya dengan menggunakan TF-IDF, ya. Jadi di mana TF itu adalah jumlah kemunculan dari terminologi dalam suatu dokumen. Lalu DF, IDF itu adalah inverse dari DF, di mana DF itu adalah banyaknya dokumen yang memuat terminologi. Ya, jadi itu tadi yang di awal sudah kita ungkapkan. Jadi nanti yang dibandingkan itu adalah berapa banyaknya dokumen yang memuat terminologi, dan terminologi tadi disebutkan berapa kali di dalam sebuah dokumen, ya. Sehingga untuk IDF itu rumusnya adalah log 2N, di mana N-nya itu adalah banyaknya dokumen yang dibandingkan. Kemudian DFT itu adalah banyaknya dokumen yang memuat query, yang memuat term tadi. Oke, berikutnya kalau sudah ada IDFT dicari semuanya, lalu panjang vektor untuk setiap dokumen. Ya, jadi panjang vektor untuk setiap dokumen, ya, ditulis misalkan dokumen 1 itu dia ditulis seperti ini, panjang D1 itu adalah akar dari jumlah kuadrat dari semua IDFT kata-kata yang muncul di dalam dokumen 1. Oke, berikutnya yang kelima itu menghitung cosine. Ya, cosinus similarity itu untuk membandingkan kemiripan antara query dengan dokumen. Ya, membandingkan itu, ya. Jadi penjumlahan hasil perkalian bobot dari term yang beririsan, ya, yang beririsan antara Q dan D dibagi dengan perkalian panjang vektor dari Q dan D. Ya, dari cosin tadi lalu diurutkan secara descending, ya, sehingga untuk mendapatkan mana dokumen yang memiliki ranking yang tertinggi sampai yang terendah. Oke, jadi ada 6 ini. Lalu kita kembali lagi pada contoh ini, bagaimana
kita bisa meranking ya, kira-kira di antara D1 sampai D4 itu mana yang bagaimana urutannya, mana yang paling relevan terhadap query-nya kenaikan. Oke, ini. Nah, tokenisasi ya, terhadap D1 diperoleh token dolar naik, harga naik, penghasilan turun. Ya, ini tadi. Dolar naik, harga naik, penghasilan turun. Ini tokenisasi. Nah, kemudian stemming-nya, ya ini diambil kata dasarnya, ya. Kata dasarnya ada 5 term di sini, dolar naik, harga naiknya sudah ada tadi, lalu hasil, penghasilan diambil kata dasarnya, hasil, lalu turun. Jadi ada 5 terminologi. Kemudian pembobotan, lalu secara keseluruhan itu kita akan punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 term. Coba 9 term dari ini tadi, dari keseluruhan. Dolar naik, harga, hasil turun. Itu 5 term di D1. Kemudian di D2 ada harga naik, gaji naik. Nah, ini. Nah, kata harusnya ini menjadi sebuah stop word. Jadi sebuah kata yang dihilangkan. Jadi harga naik, gaji naik. Nah, kan gitu. Jadi harga naik, gaji. Ya, jadi ada 3 term di sini. Ya, naiknya sudah ada 2 kali. Jadi harga naik dan gaji. Kemudian di sini ada premium. Nah, di premium ya ada premium, mungkin tidaknya itu tidak menjadi stop word juga. Lalu pengaruh, lalu dolar. Berarti di sini di 3 itu ada 3 terminologi juga, ya. Ini premium, pengaruh, dan dolar. Kemudian di dokumen yang 4 itu juga ada 3 terminologi, ya. Jadi ada terminologi, yakni harga laptop naik, ya. Harga laptop naik, gitu ya ini. Jadi ada 3, sehingga secara keseluruhan ya diungkapkan 1 kali aja, maka ya sehingga di sini ada 9, ya, ada 9 term. Ya. Jadi ada 9 term di mana ada dolar naik, harga, hasil turun, gaji, premium, pengaruh, laptop. Ya ini. Kemudian N-nya 4, ya, di mana N4 itu adalah banyaknya dokumen yang dihasilkan. Nah, sehingga IDF-nya, ya, jadi inverse dari dokumen frekuensinya, jadi IDF untuk dolar, gitu, itu log 2, ini N-nya, semuanya 4, ini DF dolar, berapa dokumen yang memuat kata dolar. Itu ada 2, jadi terminologi dolar itu hadir di 2 dokumen, yaitu pada dokumen D1 dan D3. Ya, yang berbeda yang belakang aja. Jadi untuk naik, nah, log 2 dari N, kemudian DF naik. Nah, DF naik 3, berarti naik, kata naik itu terminologi naik itu ada di 3 dokumen, yakni D1, D2, dan D4. Oke, harga juga sama, kemudian hasil terminologi hasil hanya muncul di dalam 1 dokumen saja, yakni D1. Demikian juga yang lainnya, terminologi turun hanya muncul di 1, terminologi gaji muncul di 1 dokumen, terminologi premium pengaruh juga sama, hanya di 1 dokumen, juga demikian laptop. Ya, sehingga dengan rumusan ini maka didapatkan IDF dari masing-masing kata. Ya, IDF dari masing-masing kata, mulai dari dolar naik, harga, hasil turun, gaji, premium, pengaruh, laptop. Nah, ini nanti yang digunakan untuk menghitung pembobotan selanjutnya. Nah, pada pembobotan lanjutan, tadi kan sudah ketemu IDF-nya. Sekarang dikalikan dengan TF-nya, TF IDF. Jadi kalau IDF itu untuk keseluruhannya, ya, ini ya inverse dokumen frekuensi. Nah, TF-nya sekarang terminologi term frekuensi. Ya. Nah, itu dihitung untuk setiap terminologi pada setiap dokumen. Ya, misalkan ini TF IDF untuk dolar di dalam dokumen D1. Maka TF dolar dalam D1. Jadi terminologi dolar tadi dalam dokumen D1 itu muncul berapa kali?
Sementara yang belakang itu dalam koleksi, IDF dolar dalam koleksi, sama tadi yang kita dapatkan, ya. Dolar naik, harga hasil turun. Ini dolar naik, ya, dolarnya 1, naik 0,41, harga 0,41, hasil 2, turun 2. Sehingga kita akan ini yang belakang tetap sama-sama 1, 0,1, 2, 2. Ya, yang berubah ini yang pertambahannya adalah TF dolar dalam D1. Berarti dolar tadi muncul 1 kali ya dalam D1. TF naik itu munculnya terminologi naik itu munculnya 2 kali dalam dokumen itu. Harga itu juga muncul 1 kali, hasil muncul 1 kali, turun muncul 1 kali. Ya, ini. Untuk yang lainnya juga sama, jadi dicari di D2 ya. Di D2 apa saja terminologi yang muncul ya. Lalu kemudian TF IDF-nya ini adalah TF IDF yang perkalian antara TF dan IDF-nya kan beberapa. Cari sehingga secara keseluruhan akan didapatkan di tabel ini ya. Di dokumen 1 ini ada 5 terminologi yang masing-masing TF IDF-nya sudah dapatkan ya. Kemudian di dokumen 2 ada 3 terminologi harga naik gaji. Lalu ini adalah TF IDF-nya. Kemudian ini 3 mestinya ya. Di dokumen 3 ini juga ada 3 terminologi yang akan ini adalah TF IDF-nya. Kemudian di dokumen 4 juga ada 3 terminologi yang masing-masing sudah kita cari TF IDF-nya. TF dikalikan IDF-nya. Oke, nah sekarang panjang vektor. Nah, panjang vektor itu adalah akar dari jumlah kuadrat dari semua TF IDF yang ada. Ya, di dokumen tersebut kan D1. Di sini D1, oke, D1 ada 5, berarti TF IDF-nya adalah 1, 0,82, 0,41, 22, berarti akar dari 1 kuadrat. Nah, ini misalkan ini harusnya kuadrat, bukan indeks. Jadi akar dari 1 kuadrat, 0,82 kuadrat, 0,41 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 2 kuadrat. Diakarkan jadi 3,14. Begitu. Di D2 juga sama. Jadi akar dari kuadrat TF IDF-nya. Jumlah kuadrat dari TF IDF-nya. Ini. Kemudian D3 ini juga sama. Ini panjang vektor. Masing-masing gitu. Nah, untuk menghitung cosinus similarity-nya, jadi untuk menghitung cosinus similarity-nya, maka kita harus menghitung juga TF IDF di dalam query. Nah, dalam query tadi kan kenaikan harga diambil kata dasarnya aja naik harga, sehingga TF IDF naik ya, dalam query key itu adalah TF naik dalam query, kemudian IDF naik dikalikan IDF naik dalam koleksi sama seperti tadi ya. Jadi dikalikan dengan IDF pada kata naik ya, dalam koleksi tadi yang umum tadi. Ya ini. Oke, kemudian TF IDF harga, jadi berapa banyaknya terminologi harga pada query, kemudian dikalikan dengan IDF harga di dalam koleksi tadi yang sama. Ya, 1 kali 4, 0,41, 1 kali 1. Seperti ini, sehingga TF IDF ini yang kemudian kita gunakan untuk menghitung panjang dari vektor query. Ya, jadi akar dari 0,41 kuadrat tambah 0,41 kuadrat. Ya, jadi sama dengan 0,58. Itu kosimnya. Kemudian ini adalah preliminary untuk menghitung kosim. Ya. Nah, sehingga kita perlu dalam cosinus similarity itu akan membandingkan antara query dengan dokumennya. Ya. Dan ingat hanya kita lihat terminologi yang beririsan saja. Jadi hanya naik dan apa tadi? Kenaikan harga naik dan harga saja. Ya, jadi ini. Jadi misalkan Q dan D1 itu penjumlahan hasil perkalian bobot terminologi naik dan harga dibagi dengan perkalian vektor. Jadi cosim Q dengan D1, TF IDF naik dalam Q dikalikan dengan TF IDF naik dalam D1. Ya, itu ditambah dengan TF IDF harga dalam Q dikalikan TF IDF harga di dalam D1. Lalu dibagi dengan panjangnya Q dikalikan dengan panjangnya D1.
Itu ya, ini. Sehingga kosim untuk Q dikalikan kosim antara Q dan D1 itu adalah 0,28. Oke, kemudian bisa kita lanjut, kita lakukan perhitungan kosim antara Q dengan D2, Q dengan D3, ya, Q dengan D4. Ya. Ini, sehingga hubungan sama yang dibandingkan adalah yang dilihat hanya yang beririsan saja, yang naik dan harga saja. Oke, jadi TF-IDF naik dalam Q dikalikan TF-IDF naik dalam D2 ditambah dengan TF-IDF harga dalam Q dikalikan TF-IDF harga dalam D2. Oke, dengan D4 juga demikian. Nah, sekarang untuk D3 ini tidak ada term yang beririsan. Ya. Kita lihat tadi, kita ulang lagi. Dalam D3 ini, nah ini naik harga. Nah, di sini ada naik. Ya, di D4. Di D2 ada harga, ada naik. Di D1 juga ada harga, ada naik. Tapi di sini D3 tidak ada harga, tidak ada naik. Ya, sehingga dengan demikian tingkat similarity-nya itu menjadi 0. Ya, jadi kemiripan antara Q dan D3, antara query dan D3 itu adalah karena tidak ada yang beririsan. Ya, ini sehingga yang dicari adalah beririsan, ya, seperti TF-IDF ya, naik dalam Q dengan TF-IDF naik dalam D4, ya, TF-IDF harga dalam Q dikalikan TF-IDF harga dalam D4, lalu dikalikan dengan dibagi dengan panjang dari Q dikalikan dengan panjang dari D4. Ya, sehingga kosimnya itu kita dapatkan antara Q dan D1 0,28, antara Q dan D2 0,4, kemudian antara Q dan D4 0,26, sementara Q dengan D3 itu 0. Ya, ini nggak perlu dimasukkan karena tidak ada yang dibandingkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk meranking. Ya. Dari ranking diurut secara descending, dilihat dari cosinus similarity-nya, diperoleh ranking D2, D1, D4. Ya, jadi artinya D2, D1, D4. Misalkan di sini, ya, sehingga dengan demikian, dengan query kenaikan harga, maka dokumen yang paling relevan itu adalah D2. Harga naik, harusnya gaji juga naik. Ya, disusul dengan D1 dolar naik, harga naik, penghasilan turun. Kemudian disusul dengan D4 harga laptop naik. Ya, ini adalah ilustrasi bagaimana model pendekatan dari konsep ruang vektor tadi, model ruang vektor itu kita gunakan untuk information retrieval, jadi untuk meranking. Ya, jadi kalau misalkan di website itu ya ini sudah mereka search ya, secara umum ya kira-kira file-file mana atau website mana atau dokumen-dokumen mana yang ini apa namanya yang memuat kata-kata di dalam query ya, kata-kata kunci yang dimasukkan oleh si customer. Oke ya, ini jadi itu contoh dari penggunaan dari ada 6 ya, ada 6 langkah ini mulai di tokenisasi ya, jadi ambil tokennya, kemudian nanti ada filtering ya, jadi diambil yang kata dasarnya, kemudian apa namanya dikeluarkan yang stop word-nya ya. Oke, kemudian semuanya stemming, setelah stemming ya, lalu menjadi term. Ya, jadi token menjadi terminologi. Nah, terminologi itulah yang kemudian diboboti, dicari panjang vektor, kemudian untuk menghitung kosimnya, jadi cosinus similarity-nya, lalu diajukan rankingan. Sehingga begitu Anda masukkan kata kunci, seret, maka begitu cepat langsung akan tampil di atas. Itu adalah namanya website yang paling relevan dengan kata kunci yang Anda masukkan atau kombinasi kata kunci yang dimasukkan. Itu ya. Ini kemudian sudah rankingan, ini ada latihan di belakang. Kita lihat contoh dari implementasinya. Nantinya Anda juga harus mencari juga yang sama untuk Anda review artikelnya. Seperti ini misalkan. Aplikasi untuk menentukan dosen penguji skripsi menggunakan metode TF-IDF dan vector space model, jadi model dari ruang vektor.
Nah, ini apa ini maksudnya? Jadi query-nya itu didasarkan pada abstrak. Ya. Jadi bisa abstrak sih, bisa abstrak, bisa judulnya, bisa temanya, bisa. Nah, biasanya dalam abstrak itu juga ada kata kunci itu aja yang dipakai. Nah, ya tergantung nanti apa yang mau dipakai. Jadi kalau misalkan ini berdasarkan abstrak dari skripsi mahasiswa itu query-nya. Lalu dokumen yang dibandingkan apa? Dokumen yang dibandingkan adalah daftar dari keseluruhan dosen yang nanti potensial untuk menguji skripsi. Jadi misalkan dosen ini apa tema penelitiannya apa atau dosen ini bidang disiplin ilmunya apa. Jadi konsentrasi penelitiannya di mana. Itu selanjutnya nanti juga ada apa mungkin jabatan ya mungkin ada profesor, lektor kepala, kemudian lektor, lalu asisten ahli atau apa dosen ya jadi dosen awal yang belum punya jabatan misalkan seperti itu ya tadi kewenangan mereka misalkan kewenangan untuk menjadi penguji pertama itu harus minimal lektor ya jadi lektor kepala kemudian profesor ya. Tetapi kemudian yang lainnya itu bisa masuk ke ya sehingga itu yang apa menjadi fokus untuk membandingkan jadi menganalisis kira-kira mana sehingga nanti dosen yang menjadi apa dipilih menjadi dosen terpilih menjadi dosen penguji adalah betul-betul yang paling relevan dengan tema skripsi dari mahasiswa yang bersangkutan. Sebab kalau misalkan skripsinya diuji oleh misalkan dosen yang tidak apa disiplin tidak match dengan tema itu ya kasihan juga mahasiswa. Ya di sini ada text mining ya jadi mulai dari apa menambang teks itu dari Word ya, dari PDF dari kutipan lalu text processing ya text processing di sini ada tokenizing ada filtering ada stemming jadi mulai apa merubah ya, tokenizing jadi apa diubah semuanya menjadi huruf kecil ya, jadi semua dokumen atau semua kata-kata yang bisa berhasil diekstrak dari suatu dokumen itu dijadikan huruf kecil semua. Lalu filtering, nah, filtering itu terkait dengan stopword tadi ya. Jadi stopword ini adalah kata-kata yang tidak terlalu signifikan, ya, tidak seperti misalnya kata-kata depan tadi, ya, yang di, ya, kemudian dan, ke, tadi yang seharusnya atau tidak itu menjadi kata-kata yang masukkan dalam stopword ya, yang dirasa tidak terlalu signifikan untuk pencarian. Kemudian stemming yaitu mengembalikan. Ya, jadi kata-kata tadi lalu diambil yang kata-kata dasarnya saja. Jadi prefix efeknya itu dihilangkan, prefix suffiksnya dihilangkan, lalu tinggal kata dasar. Ya, ini pre-processing-nya seperti ini, sehingga tokenizing, filtering, dan stemming. Lalu setelah dilakukan stemming, ya, setelah text pre-processing, maka akan didapatkan terminologi, ya, termnya. Ya, dari token menjadi term, ya, maka akan term itu yang kemudian nanti diboboti. Ya. Jadi term frekuensi, ya, jadi beberapa metode yang bisa digunakan untuk term frekuensi, kemudian ada IDF, inverse document frequency, ya, jadi berapa dokumen yang memuat terminologi tadi. Ini kemudian dalam vector space model, ya, jadi ada model ruang vektor yang apa karakteristiknya, ya, macam-macam tergantung nanti apa karakteristik dari penelitian yang kita lakukan, karakteristik dari kasus yang kita selidiki. Oke, kemudian adalah rumus dari cosinus singularity-nya, ya. Ini kemudian dianalisis, ya. Kemudian ada ini, jadi pada fase-fase ini datasetnya, jadi adalah dataset skripsi 2013-2015, ya. Jadi ada abstraknya, ada judul, link 1, link 2, nama mahasiswa. Lalu data dosen penguji ada daftarnya di sini, ada nama, jabatan, asisten ahli, lektor kepala, tenaga pengajar. Ini, jadi sehingga begini, kalau misalkan ada aturan tadi yang menjadi pembimbing ketua penguji itu adalah namanya lektor, minimal lektor, maka
Ya, kalau seandainya tingkat kemiripan atau similarity-nya dari query skripsi mahasiswa terhadap kompetensi dosen, ya, mungkin bisa jadi yang terpilih dengan kosim tertinggi itu adalah dosen yang asisten ahli. Tapi akhirnya untuk menjadi untuk menjadi ketua itu masih belum bisa, ya, karena masih asisten ahli. Nah, sehingga dicari dengan kosim yang lebih rendah lagi, tetapi yang sudah lektor. Ya, sehingga dengan demikian itu akan menjadi sebuah perbandingan yang baik, sebuah keputusan yang baik, sehingga yang terpilih menjadi penguji itulah mereka-mereka yang betul-betul punya relevansi dengan topik yang sedang ditulis oleh mahasiswa dalam skripsinya. Ini sampelnya mahasiswa, data pre-processing, pengolahan data tadi sudah ada tokenizing, ini adalah dengan flowchart-nya seperti itu, lalu filtering. Oke, filtering, lalu stemming yang terakhir. Bentar. Oke, ya, ada stemming, kemudian dalam fase pemodelannya seperti ini, secara keseluruhan, kemudian hasilnya ini dibuat sebagai diimplementasi dengan menggunakan interface, membuat interface-nya, sehingga dengan sistem ini diharapkan nanti akan menghasilkan sebuah pilihan dosen penguji yang paling tepat. Ya, ini pembahasannya, kemudian kesimpulan, sehingga mereka menggunakan TF-IDF model, ya, metode TF-IDF di dalam model vector space, atau model dari ruang vektor. Kemudian di sini hasilnya ada dari 59 data judul yang direkomendasikan ini akurasinya untuk memilih dosen penguji itu adalah 93,22%. Itu cukup baik. Akurasinya cukup tinggi, ya, sehingga dengan demikian dengan menggunakan metode ini, ya, maka keputusan untuk memilih dosen penguji itu akurasinya 93,22%. Ini sudah cukup tinggi. Ya. Jadi artinya bahwa dosen yang terpilih adalah dosen yang benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan tema skripsi yang diuji, ya, mahasiswa yang diuji. Oke, nah ini mengenai pendekatan ruang vektor dan implementasinya di dalam information retrieval, kemudian tadi bisa dikoneksikan, ya, dengan misalkan implementasinya pada pemilihan dosen penguji skripsi. Oke, nah ini terkait dengan tugas yang jadi kita tinggal punya pertemuan 2 kali lagi. Jadi pekan depan itu kita mungkin Anda perlu diskusi untuk tugas yang harus Anda kerjakan, maka kita akan layani di dalam pertemuan pekan depan. Kemudian pekan depannya lagi, 2 pekan lagi, kira-kira tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kira-kira tanggal 6 Januari Anda sudah harus mengumpulkan. Nanti akan kita buatkan Dropbox-nya yang di mana Anda mengupload di situ pada waktu kuliah. Jadi kalau sekarang untuk kelas B ya berarti mulai jam 8.50 sampai dengan jam 10.30. Ya, jadi di situ Anda harus memasukkan. Lalu apa yang harus Anda kerjakan? Nah, di sini. Nah, saya sudah menempelkan ini outline tugas akhir aljabar linear 2020 di MMP, ya, di pertemuan yang akan datang. Ya, jadi pada pertemuan yang akan datang, tapi sudah bisa Anda upload di sini, Anda download, ya, mulai sekarang. Ini outline-nya. Jadi tugas Anda nanti harus memenuhi outline ini, harus sesuai dengan outline ini. Kalau nggak sesuai dengan outline ini, maka akan kita abaikan, ya, tugas yang Anda kumpulkan. Oke, di sini di halaman awal, di halaman depan itu harus memunculkan tugas review artikel jurnal, nama Anda, NIM Anda, lalu kelasnya atau topik. Ya, ini. Ya, tema artikelnya harus
mengandung ini penerapan aljabar linear pada ilmu komputer. Ya, bebas. Jadi nama unsur mana yang mau akan Anda tampilkan silakan, ini bebas. Ya, jadi apakah vektor eigen, nilai eigennya, atau determinan, atau matriksnya, atau SPL-nya, atau apa namanya mengenai ruang vektornya, mengenai transformasi linearnya, mengenai basis, dimensi, dan sebagainya. Silakan. Ya, ini. Nah, kemudian berikutnya pada bagian yang pertama itu berisi identitas artikel. Identitas artikel, jadi judul artikelnya apa? Yang mau Anda review tadi, judul artikelnya apa? Kemudian nama penulisnya siapa saja, kemudian nama jurnalnya. Jadi artikel tadi diterbitkan pada jurnal apa? Ya, volume keberapa, nomor keberapa, tahun kapan, kemudian nah artikel tadi muncul di jurnal tadi pada halaman berapa sampai berapa. Ya, ini. Kemudian level jurnalnya bisa nasional atau internasional. Ya, jadi silakan pilih salah satu nasional. Tentunya kalau internasional bobotnya mungkin juga lebih tinggi. Kemudian indeksasi jurnal, nah, kalau untuk jurnal nasional bisa Sinta S1 sampai dengan S6. Kalau internasional bisa harus terindeks Scopus Q1 sampai dengan Q4, atau kalau misalkan indeks lain, misalkan Copernicus atau misalkan indeks yang lain itu silakan nanti disebutkan. Ya, ini jurnal internasional. Tentunya harus juga bahasanya bahasa Inggris juga. Ya, ini nah. Lalu bagaimana mengecek apakah jurnal tadi terindeks Sinta? Misalkan kalau untuk jurnal internasional, Anda bisa biasanya kalau misalkan Anda googling, kemudian ketemu dengan artikel, nah, artikelnya itu masuk dalam sebuah link website dari jurnalnya, adalah link website jurnalnya. Nah, di halaman depan dari website jurnal tadi akan memunculkan apakah jurnal itu sudah terakreditasi, terindeks apa, terindeks Google Scholar, terindeks Sinta, terindeks Scopus, terindeks. Nah, itu kalau indeksasi tadi itu sudah ditampilkan di halaman jurnal. Atau kalau tidak, Anda cek. Anda cek misalkan Anda kalau misalkan untuk melihat di Sinta, misalkan untuk jurnal nasional di Sinta, apakah dia terindeks di Sinta? Anda bisa ya, Sinta Ristek Dikti. Ya, jadi googling aja Sinta Ristek Dikti, nanti di halaman Sinta Ristek Dikti Anda bisa masukkan nama jurnal itu. Nah, nanti akan dimunculkan apakah jurnal tadi terindeks S1, S2, S3, S4, S5, atau S6. Atau misalkan kalau di Scopus itu ada di Simago JR, SCIMAGO JR. Ya, Anda silakan googling di situ, masukkan nama jurnalnya, lalu nah, nanti akan muncul kalau misalkan terindeks Scopus maka akan muncul. Nah, kemudian untuk key-nya berapa nanti biasanya di bagian bawahnya itu ada Q1, Q2, Q3, Q4, itu mungkin indeks yang lain. Oke. Nah, kemudian untuk bagian yang kedua itu adalah isi review. Ya, jadi bagian pertama tadi adalah identitas artikel yang Anda review. Nah, bagian yang kedua adalah isi review. Di isi review Anda harus menjawab 5 pertanyaan ini. Jadi yang pertama, apa yang melatar belakangi timbulnya masalah yang akan diteliti? Ya, jadi apa yang melatar timbulnya masalah ini? Jadi misalkan tadi paper tentang penerapan metode ruang vektor untuk pemilihan dosen penguji, misalkan. Ya mungkin diawali misalkan dari kalau selama ini bagaimana cara memilih dosen penguji. Ya, dengan cara seperti bisa jadi misalkan ternyata dosen pengujinya itu disiplin ilmunya tidak sama dengan yang diuji sehingga timbul misunderstanding yang merugikan mahasiswa. Misalkan seperti itu. Ya, atau mungkin dosennya banyak, mahasiswanya banyak itu sehingga sulit untuk memetakan kira-kira mana dosen penguji, lalu mungkin ini load-nya sudah tinggi atau tidak, ini jabatannya tidak memenuhi, misalkan seperti itu, maka diperlukan sebuah sistem yang nantinya akan bisa mengintegrasikan antara semua persyaratan tadi sehingga hasil pemilihan dosen penguji adalah hasil pengujian yang tepat, sehingga itu yang melatar timbulnya permasalahannya, sehingga masalah sekarang bagaimana
men-set atau menghitung sehingga dosen penguji yang dipilih itu adalah dosen penguji yang tepat. Begitu ya. Kemudian apa yang menjadi tujuan penelitian? Anda bisa lihat tujuannya apa? Untuk mendapatkan apa? Oh, ini untuk mendapatkan ini menghitung mendapatkan pemilihan dosen penguji yang tepat. Lalu bagaimana metode dan langkah-langkah penelitiannya? Ya, pasti di situ akan ada disebutkan mulai dari tokenisasi, kemudian ada filtering, ada stemming, ya kemudian ada pembobotan, kemudian penghitungan vektor, ya panjang vektornya, kemudian menghitung kosimnya, lalu ranknya. Ya. Lalu bagaimana hasilnya? Tadi sudah disebutkan hasilnya dengan metode yang digunakan tadi ternyata tingkat akurasinya bisa 93%. Berarti sudah cukup baik ya, sehingga nanti akurat untuk mendapatkan sehingga nanti dengan akurasi 93%, maka setiap mahasiswa akan mendapatkan dosen penguji yang tepat sesuai dengan bidang. Begitu. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir yang harus dijawab itu adalah uraikan pendapat Anda tentang kelebihan dan keterbatasan penelitian. Mungkin Anda bisa mengamati di situ secara keseluruhan, mungkin apa yang belum tercover. Atau mungkin, oh ini sudah cukup bagus, ini bisa diimplementasikan, mungkin Anda bisa punya ide, gagasan, misalkan, oh cara ini mungkin nanti akan bisa diadopsi untuk misalkan menyelesaikan permasalahan yang lain, apa ini. Tapi mungkin juga ada, oh ini tapi masih ada keterbatasan, misalkan apa, poin apa yang tidak di cover oleh penelitian tadi, nah, Anda bisa kritisi, ya. Jadi artikel tadi Anda bisa kritisi. Kemudian bagian yang ketiga itu Anda harus melampirkan kopi dari artikel asli yang Anda review. Ya, ini jadi yang Anda cukup ini pikirkan ini aja. Kalau ini tinggal melampirkan aja, di-download lalu dilampirkan. Ya. Oke, jadi ini kalau ini tinggal kita melihat dari artikelnya, ya, identitas artikelnya, kemudian atasnya ada halaman judul, ini ada identitas artikelnya, ya. Kemudian, nah ini yang perlu Anda kerjakan ada di sini. Nah, semua bagian itu kemudian dijadikan satu, disimpan dalam file PDF, lalu diunggah pada Dropbox tugas akhir mata kuliah aljabar linear yang tersedia di MMP pada saat jam perkuliahan pertemuan ke-16. Jadi tanggal 6 Januari, ya, mulai jam 8.50 sampai jam 10.30. Anda harus mengupload ini. Nanti kita sediakan Dropbox-nya. Nah, pekan depan itu kita masih punya satu sesi lagi. Nah, ini, jadi Anda sudah mendapatkan ini outline-nya, ini yang harus Anda kerjakan, outline-nya. Nah, mungkin nanti ada sesuatu yang perlu Anda diskusikan dengan saya, dengan rekan-rekan yang lain tentang tugas ini. Ya, kita sediakan pada sesi pekan depan, pertemuan pekan depan. Itu ya, ini. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan tentang informasi retrieval, ya, tentang tugasnya, ya, silakan. Pertanyaan Pak. Ya, silakan. Untuk yang menulis pertanyaan tadi itu, untuk isi reviewnya itu langsung itu pertanyaannya ditulis atau enggak usah Pak, atau langsung jawabannya? Nggak usah juga, jadi namanya review, ya. Jadi reviewnya Anda tinggal langsung menulis saja ini. Jadi misalkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan apa saja, masalahnya apa saja. Kemudian tujuan dari penelitian ini, tentunya setelah Anda membaca paper tadi, kemudian metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan apa saja. Jadi langkah-langkahnya bagaimana, kemudian bagaimana hasilnya, kemudian yang terakhir Anda tutup dengan pendapat Anda, ya, komentar Anda terhadap artikel tadi. Selesai. Nah, kemudian di bagian akhir, di bagian yang ketiga, Anda harus melampirkan itu, ya. Jadi kalau PDF-nya kan, jadi ya tinggal di merge saja, merge PDF, lalu jadi satu PDF, sehingga pada bagian akhir itu harus ada itu. Jadi outline itu harus dipenuhi semua, jadi mulai bagian halaman judul, bagian pertama, bagian kedua, sampai bagian yang ketiga. Kalau tidak sesuai dengan itu, maka akan kita abaikan apa tugas Anda. Ya,
Dan ini informasi ini sudah kita berikan mulai awal saya mulai dengan sesi saya 2 pertemuan yang lalu, 2 pekan yang lalu, sehingga asumsi saya maka Anda sudah mulai bisa mencari artikel jurnal yang terkait dengan penerapan aljabar linear pada ilmu komputer. Ya, jadi tinggal 2 pekan lagi. Ya, pekan depan itu kita waktunya untuk diskusi. Mungkin ada yang perlu Anda diskusikan dengan kita. Kemudian pekan depan lagi Anda sudah mengumpulkan itu sebagai pengganti UAS dan selesai perkuliahan aljabar linear. Ada lagi, silakan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, Rafi. Untuk yang jurnal internasional itu kita reviewnya pakai bahasa Inggris juga atau? Ya, pakai bahasa Indonesia aja. Oh ya Pak. Ya, di bahasa Indonesia saja. Jadi kita ingin tahu apakah Anda memahami enggak itu ya. Jadi reviewnya itu silakan tolong dengan kata-kata Anda sendiri. Ya, itu. Jadi untuk tidak ngopi dari artikelnya itu enggak. Jadi dengan ya sehingga pernyataannya itu menjadi lugas ya. Jadi kata-kata Anda sendiri. Ada lagi? Pak, saya izin bertanya. Ya. Ini volume maksudnya diisi apa, Pak? Di volumenya? Oh, ada nanti. Jadi di jurnal ya. Jadi jurnal itu kan pasti akan ada muncul, atau mungkin kalau yang artikelnya itu sudah merupakan artikel yang sudah dari jurnalnya, maka di bagian atas artikelnya itu akan muncul ini terbit jurnal apa, volume berapa, nomor berapa, tahun berapa, halamannya berapa, long komplit sudah. Kalau artikel itu sudah terbit di jurnal, jadi sudah ada stamp seperti itu, ya. Jadi sudah distempel dengan itu, ya. Jadi di artikelnya itu akan muncul. Oke. Pak, izin bertanya. Ya, bebas. Untuk judul jurnalnya itu bebas ya? Judul artikel. Ya, disesuaikan dengan artikel yang Anda temukan. Anda nemukan artikel apa, ya judul artikelnya itu yang Anda tuliskan. Ya. Jadi identitas bagian pertama mengenai bagian yang pertama mengenai identitas artikel tadi ya sudah apa yang Anda judulnya ya sesuai dengan judul artikel itu, penulisnya juga penulis yang tercantum di situ, ya volume dan seterusnya, nama jurnalnya apa itu yang tercantum di situ semua. Itu. Nanti kita cross check dengan jurnal yang Anda lampirkan, artikel yang Anda lampirkan di bagian 3. Oke. Ada lagi? Ya, kalau masih ada pertanyaan, nanti pekan depan kita masih ada waktu lagi untuk mendiskusikan mengenai, mungkin Anda sudah mendapatkan jurnalnya, sudah mulai mereview, mungkin ada suatu kesulitan atau apa, ya, maka pekan depan akan ada waktu untuk mendiskusikan ini. Sebelum dikumpulkan pada tanggal 6 Januari. Oke? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka akan kita akhiri, karena ini sudah jam 10 ini waktunya ada acara Sertijab Ormawa. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih, 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 Pak.